Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu jurnal yang berasal dari buku yang berjudul Qualitative Inquiry dan Research Design. Jadi tugas ini merupakan output dari mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Dr. Ratna Fatmawati, MPD. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya yang bernama Echa Aprilia. Langsung saja untuk judul jurnal ini yaitu studi teori beralas mengembangkan partisipasi aktivitas fisik jangka panjang, studi gradient teori pada wanita Afrika dan Amerika. Langsung saja di sini ada isi dari jurnal ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada metode, sampling, pengumpulan data, hasil dan kesimpulan. Nah, pada latar belakang di sini berisikan tentang aktivitas fisik teratur dikaitkan penyakit kronis wanita Afrika Amerika menanggung beban yang tidak proporsional akibat kondisi ini, dan banyak yang tidak melakukan aktivitas fisik sesuai jumlah yang disarankan. Kemudian yang mempengaruhi partisipasi dalam aktivitas fisik di kalangan wanita Afrika dan Amerika telah banyak diteliti. Faktor-faktor penting yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya meliputi lingkungan sosial dan fisik, peran pengasuhan dan tanggung jawab keluarga, jenis rambut, waktu, biaya, kenikmatan dan rasa malu. Untuk selanjutnya ada metode penelitian digunakan dalam jurnal ini, yaitu pendekatan teori dasar yang dipilih karena kurangnya pengetahuan mengenai faktor spesifik dan hubungan faktor yang membentuk proses evolusi perilaku aktivitas fisik. Jadi proses pengumpulan dan analisis data yang berulang-ulang digunakan untuk mengembangkan penjelasan teoritis tentang perilaku manusia berdasarkan data yang dikumpulkan dari mereka yang menunjukkan perilaku tersebut dalam penelitian ini. Pendekatan teori dasar digunakan untuk mengembangkan kerangka proses di mana aktivitas fisik diadopsi dan dipertahankan di kalangan wanita Afrika Amerika. Penelitian ini telah disetujui oleh Institutional Review Board dari The Ohio State University. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara tatap muka secara mendalam. Wawancara ini dipandu oleh pertanyaan penelitian, namun tidak cukup terstruktur sehingga memungkinkan ditemukannya ide dan tema baru. Panduan ini dimodifikasi ketika pengumpulan data dilanjutkan untuk menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menghasilkan informasi yang diharapkan dan untuk mencerminkan kategori dan konsep yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Untuk ukuran sampel di sini dalam teori dasar, kriteria utama untuk ukuran sampel akhir adalah kejenuhan teoritis. 30 perempuan disaring. Untuk penelitian ini, dari jumlah tersebut 17 perempuan memenuhi syarat, dan wawancara tidak dapat dijadwalkan dengan 2 wanita yang tidak membalas panggilan telepon dari peneliti. Dengan menggunakan kejenuhan teoritis sebagai kriteria yang diinginkan, wawancara dianalisis untuk menentukan perlunya pengambilan sampel tambahan berdasarkan ke dalam data yang diberikan oleh 15 perempuan tersebut. Adapun untuk analisis data di sini, prinsip dasar analitis data gradient theory memandu penelitian ini. Mikroanalisis digunakan dalam seluruh wawancara untuk memastikan bahwa tidak ada ide atau konstruksi penting yang terlewatkan. Kode-kode diciptakan untuk setiap gagasan baru dan tema-tema yang ditemukan memiliki kesamaan konsep atau makna yang terkait. Dikelompokkan bersama sebagai konsep. Jadi kerangka kerja ini yang merupakan produk akhir dari penelitian ini menjelaskan tema sentral dari data serta menjelaskan variasinya. Untuk materi selanjutnya yaitu hasil yang akan dijelaskan oleh saudari Echa Aprilia. Model evolusi aktivitas fisik. Dari gambar 1 bisa dilihat model ini menunjukkan aliran utama kemajuan perempuan serta 2 putaran alternatif. Aliran melalui proses ini ditandai dengan 3 fase.
Yang pertama fase inisiasi, yang kedua fase transisi, dan yang ketiga fase integrasi. Selanjutnya adalah kerangka evolusi aktivitas fisik. Dari bagan di sini bisa dilihat bahwa konteksnya adalah konteks sosial budaya Afrika Amerika. Kondisinya adalah metode perencanaan, pendampingan aktivitas fisik, dan manfaat. Selanjutnya adalah diskusi. Data yang diberikan oleh para wanita tersebut memberikan landasan bagi pengembangan kerangka perilaku evolusi aktivitas fisik yang menggambarkan penerapan dan pemeliharaan aktivitas fisik di kalangan wanita Afrika Amerika. Kontribusi kerangka kerja yang mengidentifikasi keduanya bisa dilihat pada bagan di bawah ini. Selanjutnya adalah implikasi praktis. Yang pertama itu perhatian harus diberikan pada pembelajaran bagaimana menavigasi perubahan kehidupan dan potensi hambatan setelah fase integrasi dengan memasukkan teknik memodifikasi program agar sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, selama fase inisiasi, program harus fokus untuk tujuan dan preferensi yang berbeda. Selanjutnya, selama fase inisiasi, program harus fokus dengan kesesuaian program yang ditentukan dengan tujuan yang diinginkan perempuan. Yang terakhir, program harus memandu perempuan dalam merencanakan aktivitas fisik mereka dengan menyertakan fleksibilitas dan kualitas dinamis. Selanjutnya adalah batasan studi. Keterbatasan penelitian ini berasal dari dua bidang utama. Yang pertama, metodologi yang dipilih dan populasi penelitian. Teori dasar memerlukan pengumpulan data dalam lingkungan yang dibangun oleh peneliti dan partisipan. Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk memaksimalkan kredibilitas dan ketergantungan, ada kemungkinan bahwa peneliti yang berbeda dengan kelompok partisipan yang berbeda akan mendapatkan temuan yang berbeda. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Studi ini telah memberikan kontribusi penting terhadap basis pengetahuan tentang perkembangan aktivitas fisik di kalangan wanita Afrika Amerika. Penelitian di masa depan dapat menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan teori lebih lanjut di bidang ini dan memperluas pengembangan teori kepada perempuan dari latar belakang dan situasi yang lain. Temuan-temuan ini juga dapat digunakan untuk memberikan masukan bagi pengembangan intervensi dan memacu penyelidikan lebih lanjut mengenai beberapa implikasi praktis yang penting. Selain itu, konsep penyelidikan perilaku kesehatan di antara orang-orang yang telah berhasil memasukkan perilaku tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari harus digunakan lebih lanjut dalam studi penelitian. Dengan mempelajari perempuan yang telah berhasil mengadopsi suatu perilaku, strategi untuk mengatasi hambatan yang diketahui dapat dijelaskan dan diterapkan pada perencanaan intervensi untuk perempuan yang lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.